Jumpa lagi di channel Layar Nonton, tempatnya nonton spoiler film dan alur cerita film. Dan ini dia filmnya, selamat menonton dan semoga terhibur. Film diawali dengan memperlihatkan seorang sniper Amerika bernama Bob Lee Swagger dan sahabatnya yang bernama Donnie. Mereka bertugas sebagai pasukan sniper. Mereka berdua sedang bersiap untuk men-shoot target dari atas sebuah bukit. Tak lama kemudian terlihat dari jauh rangkaian pasukan Amerika pulang dari wilayah konflik. Di saat yang bersamaan pasukan Amerika itu ternyata sedang dikejar oleh beberapa pasukan musuh. Di sini Bob Lee Swagger dan Donnie dari jarak yang begitu jauh berhasil menumbangkan dua orang penjahat yang mencoba menghadang rombongan pasukan Amerika itu. Setelah berhasil mengamankan situasi, mereka berdua sebenarnya ingin meninggalkan lokasi. Namun tidak jadi karena dari radio milik Donnie mereka mendapatkan perintah untuk tetap melindungi pasukan yang sedang kabur dari kejaran musuh. Perlu diketahui di sini pasukan Amerika mengalami kekalahan untuk melawan pasukan musuh. Mereka berdua pun melaksanakan tugas sesuai perintah. Mereka berdua berhasil menahan para musuh. Bahkan musuh-musuhnya ini terlihat kebingungan, karena tidak dari mana asal tembakan yang menyerang mereka. Sayangnya setelah beberapa kali terjadi tembakan, akhirnya posisi mereka berdua diketahui oleh musuh. Mereka berdua ditembaki dengan artileri dan bazoka. Donnie yang membawa radio berusaha meminta bantuan lewat radio, namun permintaan mereka berdua ditolak dan tidak ada jawaban, malah saluran radio mereka dimatikan. Tak lama kemudian keadaan posisi mereka berdua semakin memburuk, karena mereka berdua diserang dengan helikopter musuh. Posisi mereka terbongkar dan mereka berdua diberondong tembakan dari helikopter yang membuat Donnie gugur terkena tembakan. Bob Lee Swagger kemudian menggunakan senapan yang lebih besar untuk menembak helikopter musuh itu yang terus mengincarnya. Akhirnya helikopter berhasil ditembak jatuh dan Bob Lee Swagger berhasil selamat dan lolos dari kematian. Kemudian film menunjukkan 3 tahun setelah kejadian misi operasi militer itu. Bob Lee Swagger di sini merasa dikhianati oleh atasannya karena mereka berdua ditinggalkan di sana sebagai tumbal yang membuat nyawa sahabatnya tak tertolong. Karena merasa dikhianati, Bob Lee Swagger memutuskan untuk pensiun dari militer dan menghabiskan waktu bersama anjingnya dengan tinggal di sebuah pegunungan di lain sisi di kota Virginia. Kemudian scene memperlihatkan beberapa petinggi negara yang dipimpin oleh Kolonel Ishak sedang membuka dan meneliti file terkait biodata dan sepak terjang dari Bob Lee Swagger selama bertugas di militer. Berdasarkan catatan sejarah, Bob Lee Swagger adalah mantan militer sniper terbaik yang pernah dimiliki militer Amerika. Bahkan sebelum ia berhasil kabur dari wilayah musuh 3 tahun lalu, Bob Lee Swagger berhasil membunuh dan melukai pasukan musuh sebanyak 70%. Dari pasukan musuh, para petinggi Amerika itu pun kemudian memutuskan untuk mendatanginya Bob Lee Swagger secara langsung. Namun di saat baru menginjakkan kaki di sana, kolonel dan rombongannya sudah diusir duluan. Karena rasa kekecewaannya terhadap pemerintah yang tak bisa dilupakan begitu saja. Namun dengan bujuk rayu dan mengatasnamakan keamanan negara yang sedang dalam bahaya, ternyata kolonel berhasil membujuk Bob Lee Swagger untuk mendengarkan tawarannya. Di mana berdasarkan hasil penyadapan yang mereka lakukan, mereka mendapatkan info bahwa presiden dalam waktu 2 minggu lagi akan dibunuh. Dan kemungkinan besar akan dibunuh dengan ditembak yang dilakukan oleh seorang sniper dari jarak lebih dari 2 km. Untuk itu kolonel dengan atas nama negara meminta kepada Bob Lee Swagger untuk membuat bagan perencanaan tersebut. Apa mungkin seorang sniper bisa menembak target dengan jarak yang begitu jauh? Kemudian kolonel mengatakan kemungkinan perencanaan pembunuhan Presiden Amerika oleh para teroris akan dilakukan di 3 kota yang akan dikunjungi selama 2 pekan ke depan. Dengan info yang didapat oleh intelijen itu, para agen bisa mengantisipasi dan mempersiapkan diri dari mana serangan musuh akan datang. Tapi sekali lagi Bob Lee Swagger menjelaskan kalau hubungannya dengan masa lalunya telah selesai. Namun ketika kolonel akan pulang, tiba-tiba Bob Lee Swagger terlihat tertarik dengan mobil yang dipakai oleh kolonel. Bob Lee Swagger bilang ke kolonel bahwa dia tertarik dengan mobilnya kolonel itu. Kemudian Bob Lee Swagger minta izin ke kolonel untuk memfoto mobil itu. Kolonel pun membolehkan untuk mengambil foto mobil tersebut. Padahal sebenarnya Bob Lee Swagger memfoto mobil tersebut cuman untuk memfoto plat nomor kendaraannya. Setelah kolonel kembali, Bob Lee Swagger termenung dan berpikir tentang tawaran kolonel. Karena sebenarnya rasa nasionalisme Bob Lee Swagger masih sangat cinta dan kuat akan negaranya.
Dan ia takut jika negaranya jadi kacau kalau benar-benar terjadi pembunuhan itu. Maka dari itu ia kemudian mencoba menembak sebuah target dari jarak 2 km lebih untuk mencari tahu apakah benar hal itu bisa terjadi. Karena ketika kalian menembakkan peluru dari jarak lebih dari 1 km ada banyak faktor yang bisa mengubah arah peluru. Mulai dari kecepatan angin, gravitasi bumi, dan sebagainya. Dan hanya sedikit orang yang mampu melakukan hal itu. Karena pasti ada pelatihan yang sangat khusus untuk bisa melakukan itu dan Bobbeli Swagger adalah salah satunya. Karena merasa presiden dalam bahaya pada akhirnya Bobbeli Swagger menarik ucapannya. Ia bersedia membantu kolonel untuk mencari para pelaku dalam rencana mengeksekusi presiden 2 minggu ke depan. Setelah mendatangi setiap titik di 3 kota dan menganalisis dengan teliti di 3 kota yang akan didatangi presiden Amerika, Bobbeli Swagger kemudian langsung melaporkan hasil perencanaannya ke kolonel. Dari ketiga kota tersebut kemungkinan besar sih sniper akan membunuh presiden di kota Philadelphia, dari atap sebuah gedung dengan jarak tembak sekitar 1,6 km. Laporan yang diberikan oleh Bobbeli Swagger sangat detail dan terperinci hingga membuat kolonel dan bawahannya terkagum-kagum dengan kecerdasannya. Kolonel mengatakan perencanaan ini harus matang karena mereka berencana harus menangkap pelaku hidup-hidup. Karena untuk mencari tahu siapa dalang dari perencana pembunuhan presiden ini. Di akhir pertemuan kolonel meminta bantuan di mana pada waktu hari H mungkin Bobbeli Swagger bisa menemaninya untuk menangkap para pelaku. Pada akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, para agen FBI dan kepolisian mulai berjaga-jaga di sekitar lokasi. Beberapa sniper penjaga sudah berjaga di atap-atap gedung di sana. Sementara Bobbeli Swagger dan kolonel memantau dari jauh di sebuah gedung tua. Tak lama kemudian seorang polisi lokal datang dan ikut masuk ke ruangan itu. Kemudian kolonel memperkenalkan polisi itu kepada Bobbeli Swagger. Singkat cerita tibalah waktu pas acara presiden Amerika untuk menyampaikan pidatonya. Setelah menghitung arah, kecepatan angin dan faktor-faktor lainnya, tak lama kemudian terjadilah peristiwa penembakan itu. Beruntung tembakan itu meleset tidak mengenai presiden tetapi mengenai seorang pendeta yang berada di samping presiden. Bobbeli Swagger kemudian memperingatkan kolonel untuk mengarahkan anggotanya untuk segera menangkap pelaku. Bobbeli Swagger yang berada di sebuah ruangan di atas gedung bersama seorang polisi. Ia bermaksud ingin turun dari gedung itu untuk membantu menangkap penembak itu. Dan tiba-tiba polisi yang sedari tadi bersamanya tersebut menembak Bobbeli Swagger. Bobbeli Swagger yang terkena 2 tembakan, ia kemudian melompat dari gedung itu dan jatuh dari ketinggian dengan keadaan sempoyongan karena lukanya yang cukup parah. Ia kemudian berusaha kabur sementara seluruh pasukan militer hingga anggota FBI dikerahkan untuk mencarinya. Di saat yang bersamaan gedung yang jadi tempat mantau Bobbeli Swagger dan polisi tadi langsung dikosongkan dan disulap menjadi tempat kejadian perkara. Seakan-akan Bobbeli Swagger lah yang sudah mencoba membunuh presiden. Bahkan senjatanya Bobbeli Swagger yang ia simpan di rumah berhasil mereka bawa untuk dijadikan barang bukti. Di mana Bobbeli Swagger sendiri kini di tengah pelarian. Ia kemudian bertemu dengan agen muda FBI bernama Nick. Karena terpaksa Bobbeli Swagger merampas mobil FBI yang dipakai Nick yang ia parkir di pinggir jalan. Nick di sini sempat melawan, kemudian Bobbeli Swagger menghajarnya dan membantingnya. Sementara luka Bobbeli Swagger sendiri semakin parah. Ia harus segera menghentikan pendarahannya atau dirinya bisa-bisa kehilangan kesadaran, karena semua jalan sudah diblokir oleh polisi dan FBI. Bobbeli Swagger kemudian masuk ke tempat cuci mobil otomatis. Di sana ia membobol jok belakang kursi mobil untuk mengambil kotak P3K yang seingatnya sudah menjadi protap bagi semua mobil anggota FBI, pasti terdapat kotak P3K. Dengan alat seadanya Bobbeli Swagger berhasil sedikit mengobati lukanya dan kembali kabur. Ternyata dirinya benar-benar sudah dikepung baik dari darat maupun udara. Ia terpaksa menjatuhkan dirinya ke sungai. Bobbeli Swagger berhasil kabur dengan bergelantung pada tali kapal tongkang. Saat sudah sampai ke daratan ia berhasil menemukan sebuah mobil tua untuk dipakai. Sementara para polisi dan pasukan militer tak berhenti mencarinya. Dan pemberitaan tentang dirinya sudah tersebar ke seluruh penjuru negeri. Scene kemudian berpindah ke Nick yang dipanggil atasannya karena dianggap memalukan nama FBI. Nick juga sempat bertanya ke atasannya soal Bobbeli Swagger. Karena Bobbeli Swagger sempat bilang kalau bukan dia yang menembak presiden dan polisi yang menembaknya bernama Timber tadi adalah sebuah jebakan. Akan tetapi orang-orang di kantor tak ada yang mempercayainya.
Kemudian Sin kembali ke Bobby Swagger yang berusaha mengobati lukanya yang semakin parah. Ia pergi ke sebuah toko guna mencari obat untuk lukanya. Namun untuk menghindari dirinya supaya tidak dikenali, ia membuat listrik di toko itu padam dengan membuat konsleting listriknya. Di sana ia membeli beberapa botol air, garam, jarum, dan gula. Kemampuan Bobby Swagger dalam bertahan hidup bisa dibilang luar biasa. Dengan bahan-bahan sederhana itu ia mampu membuat alat infus untuk menutupi kekurangan darah dan cairan di tubuhnya akibat luka tembakan tadi. Ia juga mengganti penampilannya agar tidak sesuai dengan foto yang sudah beredar di semua media supaya ia tidak dikenali masyarakat dan polisi. Perjuangannya tersebut membuahkan hasil. Ia berhasil pergi dari kota itu. Kemudian ia teringat tempat tinggal istri temannya yang tinggal di kota Kentucky. Bobby Swagger kemudian ke sana untuk menemui istri almarhum sahabatnya yang bernama Sarah. Bobby Swagger mendatangi Sarah karena dulu sahabatnya pernah bilang kalau istrinya mau masuk sekolah perawat. Di sini Bobby Swagger berpikir bahwa Sarah bakal bisa mengobati lukanya. Kemudian sampailah Bobby Swagger di rumahnya Sarah. Ia mengetuk pintu rumahnya. Kemudian Sarah membukakan pintu rumahnya dan kaget ketika melihat Bobby Swagger dengan keadaan terluka parah. Mereka berdua kemudian masuk ke kamar dan Bobby Swagger menyuruh Sarah agar mengobatinya. Di sini Sarah berkata bahwa dia tidak bisa dan tidak mengerti masalah pengobatan. Sarah kemudian menjelaskan bahwa dia dulu tidak jadi masuk jurusan perawat melainkan Sarah masuk jurusan yang lain. Karena sudah tidak tahan dengan lukanya, Bobby Swagger kemudian menuliskan nama barang-barang apa saja yang harus dibeli Sarah untuk mengobati lukanya dan mengeluarkan peluru dari dalam tubuhnya. Sarah kemudian membantunya untuk membeli barang-barang yang sudah ditulis tadi. Barang-barang itu merupakan alat-alat sederhana yang bisa digunakan untuk melakukan operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang pada tubuhnya Bobby Swagger. Setelah selesai membeli semua barang-barang tadi, Sarah disuruh mengikuti langkah-langkah operasi yang sudah ditulis oleh Bobby Swagger ketika Sarah berbelanja tadi. Ketika Sarah udah paham, Bobby Swagger kemudian menyuntikkan obat bius ke badannya dan tidak lama kemudian Bobby Swagger pingsan dan Sarah memulai operasinya. Dan Sarah dengan perasaan deg-degan karena pertama kali melakukan operasi tersebut. Untung operasi itu akhirnya selesai. Sarah berhasil mengeluarkan pelurunya dan berhasil mengobati lukanya. Di saat yang bersamaan Nick semalaman berada di kantor untuk mencari apa yang sebenarnya terjadi. Karena penasaran akan perkataan Bobby Swagger, Nick meneliti segala barang bukti yang ada mulai dari peluru yang digunakan pelaku rekaman video bahkan latar belakang dari Bobby Swagger. Hingga membuat Nick tidak bisa tidur sampai pagi. Dan ketika teman kantornya datang yang merupakan sekretaris para petinggi di sana, ia menyampaikan hasil investigasinya. Salah satu yang paling aneh menurutnya bagaimana seorang Bobby Swagger bisa meleset dan tak mengenai Presiden Amerika Serikat. Malah mengenai seorang pemuka agama dari Afrika yang berdiri tepat di samping presiden. Nick menunjukkan hasil tembakan Bobby Swagger di masa lalu dari jarak 2 km lebih, di mana dari 5 tembakan dengan arah angin yang berubah-ubah ia mampu menembak tepat ke titik sasaran. Sedangkan kemarin dengan kecepatan angin yang begitu tenang, tiba-tiba seorang Bobby Swagger tembakannya meleset begitu jauh dari target dan mengenai seseorang yang berada di sebelah presiden. Dan anehnya lagi, ternyata polisi yang menembak Bobby Swagger bernama Simon semalam telah ditemukan tewas di sebuah gang akibat perampokan. Hal ini membuat Neil semakin yakin kalau kejadian semua ini adalah sebuah konspirasi. Nick kemudian melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi tempat yang ia duga sebagai lokasi asli dari sang sniper. Di sana Nick menemukan 3 titik lubang seperti bekas sebuah tripod penyangga senapan. Yang ketika Nick konsultasikan temuannya itu dengan teman yang ahli senjata, Nick menemukan sebuah kecocokan dengan jenis senjata yang dimaksud. Tapi ternyata penyelidikan yang dilakukan Nick ini mulai diketahui oleh agen ataupun orang-orang yang tak dikenalnya yang terlibat dalam konspirasi ini. Karena Nick sudah dianggap berani melangkah terlalu jauh. Setelah semingguan beristirahat dalam pingsannya, akhirnya Bobby Swagger bangun dan kondisi lukanya mulai sembuh. Kondisi Bobby Swagger akhirnya sudah membaik. Kemudian Sarah memberitahu kabar yang perlu di saat Nick lagi santai di sebuah rumah makan. Sarah dengan penampilan menyamar ia mendekati Nick dan mengatakan bahwa ia sempat bertemu Bobby Swagger. Dia menceritakan soal kejadian yang sebenarnya dari peristiwa penembakan presiden kemarin. Sarah kemudian menyerahkan foto nomor kendaraan milik kolonel yang pernah difoto oleh Bobby Swagger ketika kolonel ke rumah gunungnya. Ternyata pertemuan singkat itu berhasil membuat Nick semakin penasaran dan membuatnya semakin berani menggunakan fasilitas kantornya.
Guna untuk melacak nomor kendaraan tersebut yang tentu saja tindakan itu membuat kolonel dan bawahannya langsung mencurigainya. Mereka mengira kalau Nick bekerja sama dengan Bobbly Swagger. Dan benar saja di suatu siang harinya tiba-tiba Nick diculik oleh beberapa orang agen FBI. Nick di sana disiksa habis-habisan, mereka bahkan sudah mempersiapkan alat seperti tangan robot yang dikaitkan ke tangan Nick yang dikendalikan dengan remote. Supaya kematian Nick nanti dikira mati karena akibat bunuh diri. Di saat Nick hampir tidak mampu lagi menahan siksaan yang diterimanya, tiba-tiba Bobbly Swagger datang menyelamatkan Nick. Ternyata kejadian itu semua merupakan rencana Bobbly Swagger untuk memancing siapa dalang dan siapa saja yang terlibat dalam operasi ini yang mengkambing hitamkan dirinya. Bobbly Swagger berhasil membunuh semua musuhnya. Ia kemudian membuang jasad-jasad musuhnya itu ke sungai. Kemudian Bobbly Swagger berbicara kepada Nick untuk membantunya dalam menyelesaikan kasus ini. Namun Nick terlihat masih tak berani untuk membantu Bobbly Swagger dalam mengungkap kebenaran pada kasus ini. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Nick mau membantu Bobbly Swagger untuk menumpas musuh-musuhnya? Saksikan lanjutan alur cerita filmnya di part 2. Sampai jumpa lagi dan selamat beristirahat.